ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيا أيها الإخوة اتقوا الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, diiringkan dengan salawat salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu pun juga dengan segenap keluarga sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Lengkap kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita, dosen-dosen kita, alim ulama, muallimah kita, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Kita sampai kepada kita semua sekeluarga besar yang senantiasa tunduk patuh pada ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore semuanya. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali, masya Allah, setelah tadi pagi sudah kumpul. Sekarang ada kumpulan lagi yang tidak kalah dahsyatnya. Dahsyat, perkumpulan yang betul-betul dahsyat. Satu perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena pada kesempatan kali ini kita akan melepas saudara kita, yaitu Bung Herman Saweran. Nah, yang saya tahu aja Ali Sawer. Jadi Sawiran ya. Ya. Alhamdulillah kita akan melepas beliau menuju kepada Tuhannya, yaitu menuju Baitullah, ke rumah Allah, melaksanakan ibadah umrah. Kalau berbicara by the way on the soy basoy, ini ngomong-ngomong tentang umroh ini sama dengan haji. Ada kesamaannya, tapi ada juga perbedaannya. Di antara bedanya, kalau haji ada wukuf di Arafah. Nah, kalau umroh tidak ada wukuf, tidak ada mabit di Mina, Muzdalifah, tidak ada. Ya. Umroh itu yang dilakukan cuma 4. Umroh yang dilakukan cuma 4. Umroh yang dilakukan cuma 4. Nah, jadi semudah-mudahan kita semua kalau sudah tahu ini akan kelihatan betul-betul kayak umroh lah minimal ya. Dan maksimalnya mudah-mudahan semuanya haji, insya Allah semuanya haji. Ya, harus pada semangat. Karena kalau tidak ada kegiatan pengen haji, sama aja tidak mau menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau tidak mau menunaikan rukun Islam yang kelima, batal keislamannya kita. Jadi harus ada niat, walaupun sedikit-sedikit niat. Walaupun secara ukuran harta kita mungkin belum mampu, tapi kalau diniatin insya Allah nyampe. Karena Abi juga berangkat ke sana 3 kali itu bukan pakai uang sendiri, karena Abi itu orang buntu, orang kismin, orang belangsak, orang duafa. Ini Abi duafa dalam segala hal, bukan hanya ekonomi, tapi juga termasuk keturunetraan, kebutaan juga sama, itu duafa, lemah dan selama-lemahnya.
Masya Allah, berangkat juga ke sana. Sekedar penyemangat, tahun 2006 kami berangkat, tahun 2014 berangkat, tahun 2018 berangkat, dan mudah-mudahan akan menyusul di tahun-tahun berikutnya. Disusul atau dibarengi malahan dengan jamaah musola Asyakur dan sekitarnya. Ya, insyaallah mudah. Pergi umroh itu tadi yang dilakukan cuma berapa tadi? 4. Yang pertama, mikot. Bermula dari mikot pakai ihram. Nah, kalau calon berangkat juga ya? Udah. Oh, udah ya? Vaksinasi. Vaksinasi. Wah, iya, vaksinasi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah betul lah. Itu yang pertama ya. Jadi mikot langsung ihram. Ihram itu kalau buat laki-laki pakaiannya cuma 2 lembar, seperti handuk diikatkan yang di bawah, terus diselempangkan di pundak yang di atas. Hati-hati kalau tiba-tiba merosot, itu pasti akan telanjang bulat, sebulat-bulatnya. Kita panjang bukan bulat ya. Soalnya ada kejadian Pak, ada kejadian itu katanya gampang lah katanya urusan pakai kain ihram kayak pakai anduk gampang, tinggal kebet-kebet aja lah, gitu kan? Ternyata Pak, ada penumpangnya yang lain, satu bis ya, penumpang yang lain itu nggak sengaja ngedudukin kain dia. Lepas dia bangun, langsung merosot semua Pak. Masya Allah, merosot semuanya. Orang-orang memang beda ya. Kalau lagi umroh sama orang-orang atau lagi haji, walaupun ada pemandangan yang aneh, langsung cepat-cepat tutup muka, cepat-cepat dia itu memalingkan wajah gitu. Ya mungkin karena yang merosotnya itu aki-aki. Nah jadi nggak bisa dilihat lagi, susah. Ya nggak usah, nggak perlu dilihat lagi aki-aki. Nggak tahu kalau misalnya ibu-ibu muda, nggak tahu lah ya. Nggak oke aja. Nah itu Pak, Masya Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang akan dilakukan ketika umroh itu adalah toma, lain toma. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sebelum mengelilingi Ka'bah kan ada melihat Ka'bah tuh. Ada doanya melihat Ka'bah. Di antaranya nanti kita akan baca Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabatan dan seterusnya. Hafal Pak? Nah, hafalin. Terutama Bung Herman, hafalkan. Tapi kalau misalnya belum mampu ya bawa aja buku manasnya. Tapi hati-hati kalau itu bahaya. Ada orang bawa buku manasik sepanjang tawaf sambil keliling dia bawa buku itu, dia baca. Tahu-tahu ada orang Afrika yang gede, tinggi, hitam, nyenggol dia, berdebu, nyenggol. Bukunya jatuh, dianya mental. Ini orang Afrika sama kayak Ali dulu mau nyium Hajar Aswad. Ini beda ya, ini pertolongan Allah. Nyium Hajar Aswad, tahu-tahu kelihatan kan teman-teman ada orang gede tinggi hitam, gede tinggi hitam. Didorongnya Ali ke sana, langsung terbang ke Hajar Aswad. Atau nyampe depan Hajar Aswad, set, langsung. Itu semua dengan izin Allah, ya kan? Tapi ada juga yang rugi orang, ada yang kena musibah. Ketika bangun dari sujud, ada orang Indonesia ada yang kecil-kecil gitu ya. Di depannya ada orang Afrika kan gede tinggi hitam pakai gamis hitam. Pas dia bangun dari sujud, langsung pas bangun itu masuk ke gamis orang Afrika itu Pak. Pas dia lihat, oh ini mungkin Hajar Aswad, dia cium Pak. Dia cium. Ya Allah ya Karim, ada kejadian model begitu. Sama juga kayak Abi itu lagi mimpin sholat di depan, tahu-tahu Abi kan lagi pakai gamis, ada kepala orang mau masuk ke dalam gamis, ada yang begitu. Tapi karena mungkin ya Abi juga kecil, gak bisa kecil ya, pecinya doang yang ketinggalan, yang jatuh pecinya. Nah itu dia nenggol gamis gitu ya. Makanya emang harus ada jarak agak jauh antara imam dan makmum supaya tidak jadi insiden yang aneh-aneh. Nah itu
Jadi membaca doa tadi ketika melihat Ka'bah. Terus keliling. Keliling itu doa yang paling sering dibaca adalah doa sapu jagat, yaitu dalam Al-Baqarah 201 yang kita suka baca. Itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Ya, itu yang sering dibaca dari mulai apa namanya? Awal Hajar Aswad, kan Ka'bah di sebelah kiri. Ini Ka'bah ya, ini Ka'bah. Ini Ka'bah nih. Ka'bah. Apa ini? Mik. Nah, ini pura-puranya apa? Pura-puranya aja dulu lah. Soalnya Ka'bahnya susah kan, harus nyelah, harus bikin dulu. Ini di sini, misalnya sebelah sini kita maju. Ini di sini mulai Hajar Aswad. Langsung kita keliling, nanti Hajar Aswad, nanti rukun Iraqi, rukun Yamani. Nanti di situ ada balik lagi ada nanti Hijri Ismail. Nanti kalau pas sampai di Hijri Ismail ada yang melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nanti sesudah dari setelah beres tawaf ya, itu kita mundur cari yang namanya maqam Ibrahim. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat Ibrahim itu ambil sebagai tempat sholat. Kita sholat 2 rakaat lagi di maqam Ibrahim. Nah itu amalan-amalan yang diantaranya kita lakukan. Singkatnya aja lah, ini kan bukan manasik ya, cuma sekedar menyemangati dan mengenalkan bagi bapak yang memang belum dipanggil, diundang oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita akan seperti ini terbayang keadaan di sana, walaupun belum misalnya ya, tapi semoga terbayang bahwa begitu nikmatnya diam di depan Baitullah, dalam Baitullah Allah. Nah, setelah kita misalnya kalau ada kesempatan mencium Hajar Aswad, kalaupun tidak dengan istilah Bismillahirrahmanirrahim sambil gitu, Bismillahirrahmanirrahim, begitulah, ya sambil dicium. Kalau bisa sampai ke dalamnya, masuk ke dalam batu Hajar Aswad seperti ulekan, masuk kepala kita ke Hajar Aswad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti nyampe lah. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk saudara Herman melaksanakan mencium Hajar Aswad. Mudah-mudahan sampai. Amin. Nah, tapi kalau tidak sampai pun juga tidak masalah, cukup istilah dari jauh saja dan hindari berantem di depan Hajar Aswad. Gara-gara pengen mencium Hajar Aswad, perebutan sehingga sampai sikut kiri kanan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kita harus belajar sabar di sana nanti. Dan nanti pasti banyak ujian-ujian yang melatih kesabaran kita. Mungkin dari teman-teman kita, mungkin dari orang-orang sekitar lainnya. Ada nanti ujian yang melatih kesabaran. Gak percaya, tunggu aja nanti. Tunggu tanggal mainnya. Ya, yang penting kita betul-betul harus persiapan melatih kesabaran. Namanya orang sedunia pada kumpul kan. Sedunia pada kumpul ya, otomatis karakternya beda-beda. Jangankan karakter, dari segi bacaan juga macam-macam. Ya. Nanti kan ketika sa'i, nah hal yang ketiga yang dilakukan 4:45 p.m. setelah itu adalah sa'i. Sa'i itu lari-lari 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah. Sekarang sudah enak Bukit Sofa Marwah itu sudah berhasil pula lagi kan. Nah pas berlari kan itu banyak yang dibaca bacaan orang. Jangankan bacaannya, lagamnya juga beda-beda. Ada yang lurus, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada lagi yang dari Indonesia beda, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Indonesia arti muridnya Jeffrey. Ya, karena kalau aslinya ya biasa aja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah dan seterusnya. Nah, jadi kita harus maklum, ini bacaannya salah nih, wah nggak beres sih, nggak gitu. Ya, memang segala macam itu negara-negara membawa dengan gayanya masing-masing. Nah ini di sini dituntut untuk kita saling maklumi. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat yang dilakukan, satu lagi yang terakhir adalah tahallul. Tahallul itu menghalalkan. Kalau ihram kan mengharamkan. Kalau tahallul menghalalkan.
Apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Nah, begini pendidikannya. Tadi tahallul itu mencukur rambut. Tapi bukan artinya tahallul itu bukan mencukur rambut, tapi menghalalkan ya. Cuman salah satu tanda bahwa kita sudah selesai umrah, maka ditutup dengan tahallul tadi, cukur rambut. Ada yang cukur rambut sedikit boleh, silakan aja. Ada yang kalau habis sampai halak ya, sampai bersih, botak licin gundul. Botil, apa? Botil. Halo. Botak Iya. licin, botil. Botak licin. Jadi kalau Iya, sinan dulu. sunnah ya, itu bagian dari sunnah. Boleh sedikit-sedikit juga ya, Bung Herman. Tapi kalau mau sunnah betul-betul, jadi harus sampai halak, harus sampai Sudah dulu. licin, bersih. Dan itu juga memudahkan tukang cukur di sana. Kalau dulu harganya 5 rial, kalau sekarang, ya itu sampai licin selicin-licinnya. Jadi kalau pulang nanti, pokoknya nanti disangkanya kalau enggak orang pulang dari Shaolin, mungkin tuyul. Licin selicin-licinnya. Kalau enggak Shaolin, tuyul. Nah itu dia. Jadi suatu kebanggaan memang kalau kita tahallul itu dengan botak licin itu, masya Allah. Dan mumpung ke sana umrahnya kalau bisa beberapa kali. Loh, apa bisa? Bisa, atur aja. Nanti kalau masuk dari Madinah kan dari Bir Ali sekali. Terus nanti kalau sudah dari Madinah kan ke Makkah tuh, ambil lagi mikot. Di mana pertamanya misalnya dari Tanim, yang kedua dari Jirona, ya itu bisa dia diatur lagi. Nanti kalau sudah dari Tanim, dari Jirona sudah, balik lagi Tanim lagi, Jirona lagi. Kalau fisik kuat, mungkin sehari bisa 2 kali atau 3 kali umroh kalau kuat. Ya, mumpung di sana boleh berkali-kali umroh. Jadi kita sudah boleh misalnya bangga dengan saya sudah umroh sekian kali, 5 kali ke, 6 kali ke, lebih enak. Mumpung di sana, kita juga bisa membadalkan yang belum berangkat. Apakah orang tua kita yang sudah wafat atau sanak saudara kita yang lain yang belum, yang masih hidup juga boleh karena belum mampu ke sana. Itu insya Allah berkah. Ya. Dan kalau ini tadi yang berbicara tentang satu lagi nih, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Sama kayak sholat. Sholat juga ada ihramnya, tapi bukan pakaian. Namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Maksudnya mengharamkan dari segala macam perbuatan yang lain selain daripada sholat. Pokoknya fokus kita sholat, itu ihram, itu takbiratul ihram. Nah kalau pakaian-pakaian ini menggunakan pakaian ihram, kain ihram ini yang mengharamkan, itu kita diharamkan dari hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang melalui nabinya mencontohkan, menyuruh kita untuk melafalkan talbiyah. Diawali dengan misalnya labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan umrah. Aku penuhi panggilan umrahmu ya Allah. Labbaik Allahumma umratan. Itu. Makanya kalau dulu orang-orang Arab, para habaib ya, atau orang-orang biasa, para sayyid, para syekh, itu kalau dipanggil Abi, baik. Nah, terusnya labbaik. Jadi dipercepat baik. Gitu. Nah, itu harus kenal ya. Kenapa kalau lagi dipanggil kemudian labbaik? Nah, itu labbaik maksudnya. Itu jawaban sopan-sopannya Pak. Kalau untuk kami kalau kebiasaan di Saudi itu dipakai, labbaik itu jawaban sopan-sopannya. Kalau Aleman manggil Abi, labbaik itu jawaban sopan-sopannya. Artinya aku penuhi panggilanmu Aleman, gitu. Labbaik. Tapi kalau ini ke Allah, labbaik Allahumma umratan. Atau kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Gitu ya. Itu niat apa namanya, niat awal atau ikrar awal bahwa kita melaksanakan umrah. Disusul dengan kalimat talbiyah. Kenapa kita harus perbanyak kalimat talbiyah? Supaya kita tidak melakukan atau mengatakan kata-kata yang tidak manfaat. Dalam surah Al-Baqarah 197 dinyatakan sama aja perintahnya ini untuk haji tapi berlaku untuk umrah juga. Haji asyhurun ma'lumat. Bulan haji adalah bulan yang diiklankan, dipopulerkan
Maka kalau kita sudah memasuki ibadah umroh, sekarang ini umroh ya, maka larangan-larangannya diantaranya adalah faman farada fihi al-hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Larangannya diantaranya ada 3. Yang pertama rafat. Apa itu rafat? Kata-kata yang mengandung birahi. Kata-kata yang mengandung birahi. Kata-kata yang mengandung birahi. Yang sama, kata-kata yang mengandung birahi. Atau juga mancing-mancing supaya melakukan perbuatan birahi. Jadi kalaupun suami istri, nah sekarang kan yang berangkatnya sendiri ya, Kami Herman sendirian yang berangkat, mudah-mudahan ke depan sama istrinya. Nah itu kalau sama istri hati-hati, jangan terlalu dekat-dekatan, sebab nanti ada godaannya. Ya waktu Ramadan aja bagaimana Ramadan? Mungkin kita biasanya ya sehari-hari karena sudah biasa dengan istri biasa-biasa aja gitu. Pas Ramadan siang-siang kok jadi malah terpancing, jadi panas sekali istri, aneh gitu ya. Itu cobaan. Hari-hari biasa kok biasa aja istri, pas Ramadan siang-siang kok jadi aneh, kok jadinya drop. Nah itu, jadi di sini kita mesti paham betul-betul rafat itu tidak boleh. Yang namanya rafat juga termasuk perbuatan atau kata-kata segala macam maksiat, tidak boleh. Terus yang kedua fusuk, wala fusuk, fasik, fusuk. Kita sudah tahu ada kebenaran, tapi kita tidak melaksanakan, itu tidak boleh. Satu lagi, wala jidala fil hajj, jangan kita itu bertengkar, berantem, ya banyak ngadu mulut, ngadu omongan, tidak boleh. Makanya tadi aku katakan harus banyak-banyak sabar dalam umroh itu, karena walaupun hanya waktu beberapa hari saja umroh itu, masya Allah, kalau bukan teman yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau pas bukan teman yang ngeselin, ngeselin banget itu, mengganggu ibadah kita. Kadang kita mau wudu, dia tiba-tiba saya dulu ya, saya pengen misalnya BAB dulu. Jadi kan memancing kita itu Pak. Ya. Ada misalnya kita lagi kurang sehat, pengen AC mati, teman kepanasan pengen nyala. Nah, itu mancing juga. Ya, makanya di sini harus hati-hati. Nah, selama untuk menjaganya, perbanyak kalimat kalbiyah, jangan ngomong sembarangan. Ayo kita belajar, kita menghayati, kita bercita-cita untuk sama-sama menunaikan nanti mudah-mudahan ibadah umrah dan haji, insyaallah. Mari kita sama-sama sebelum doa kita lafalkan dulu kalimat kalbiyah. Bayangkan bahwa kita ini memang sudah pipis dan sudah menggunakan ihram serta mau sampai ke Masjidil Haram. Lalu kita masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu melihat Ka'bah dan kita berkeliling di sana. Cita-citakan bahwa kita harus berangkat juga seperti Herman. Kita harus berangkat juga, jangan tidak berangkat. Dan panggil-panggillah kami yang ada di sini. Ya Allah, dalam aku sholat syakur, warga gas, tolong ya Allah, panggillah tanah suci untuk melaksanakan umrah dan haji. Panggil ya Allah, undang ya Allah. Itu ya, tolong kami titip aja, itu yang paling utama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata
Allahumma labbaik